Berarti kalau kayak gitu kan Pak, ini perilaku ya Pak, kita ngomongin perilaku lagi. Sepeda itu, ini saya bertanya sedikit aja Pak. Menurut Bapak sepeda itu kan sekarang udah menjadi, apalagi zaman mulai awal-awal pandemi ya Pak, mulai menjadi suatu perilaku yang positif lah Pak ya. Nah, sepedahan ini nih Pak, menurut pandangan Bapak pribadi nih saya tanya gitu kan ya, sejauh apa nih bisa membantu program dari Pak? Jadi sebetulnya ada satu kata-kata yang bagus. Salah satu ciri dari masyarakat yang maju itu adalah bukan berapa banyak orang kaya yang bisa beli mobil, Betul. tapi justru berapa banyak orang kaya yang mau naik kendaraan umum dan sepeda. Betul. Itu aku pernah baca tuh Pak. Ya, di Twitter tapi ya guys. Jadi sebetulnya konsepnya seperti itu. Dan komponen penting untuk mengkonekkan transportasi mobil itu sebetulnya kan sepeda dan jalan kaki gitu. Bahkan sebetulnya kalau disimak visinya Bapak Presiden untuk IKN itu transportasi umum diutamakan. Orang yang berjalan kaki itu adalah paling utama. Kemudian didukung oleh sepeda dan public transportation yang nggak ada supirnya, yang otonom. Gitu. Ya visinya Bapak itu keren banget sih, udah kayak kalau dilihat di film-film gitu ya Pak, itu yang udah datang sendiri terus automatically jalan gitu kan ya ke titik-titik tertentu di mana ada stop-stopnya berikutnya gitu. Itu di IKN akan seperti itu. Visinya visinya. Ya kalau memang seperti itu ya jujur berarti aku akan dukung gitu kan ya. Tapi kenapa nggak di sini aja dulu gitu kan ya, kenapa harus di IKN gitu kan ya. Barangkali juga sudah pelan-pelan kita juga sudah mulai mengintrodusir untuk memperkenalkan kendaraan listrik. Kemudian juga produksi kendaraan listrik untuk bus-bus juga sudah mulai dilakukan dan mulai didistribusikan juga di kota-kota. Dan kita juga mulai membuat kebijakan yang istilahnya menghalangi orang untuk membeli mobil yang fosil, yang bakar fosil, sehingga beralih ke sana. Tapi sebetulnya tadi yang harus kita upayakan adalah orang kaya itu naik kendaraan umum itu keren gitu. Itu yang mesti kita kampanyekan. Betul. Sobat Pena semua, ini pesan dikit nih. Kita generasi muda itu sekarang udah bukan lagi yang zamannya kita pakai mobil ceper gitu kan ya. Kita udah pakai mobil dengan knalpot yang mega bus lah bisa dibilang gitu. Oke, itu terlihat keren memang. Tapi action yang benar-benar keren buat kita adalah yang tadi Pak Sigit bilang, angkutan umum dan transportasi non fosil. Kita harus memikirkan itu segera untuk menyelamatin ini. Kita generasi muda loh Sobat Pena. Jadi harapannya dari KLHK, dari Pak Sigit sendiri pun bahwa yuk kita rame-rame menggunakan transportasi umum dan atau sepeda dan berjalan kaki. Pokoknya sebisa mungkin kita bukan bilang ini ya Pak ya, mungkin bukan bilang jangan, tapi kita harus bijak deh memakai kendaraan berfosil dengan berbahan bakar fosil itu. Kita harus sedikit bijak lah mungkin. Nah, kembali lagi Pak mengenai sepeda. Waktu itu kan ya mungkin bulan lalu kali ya Pak ya, bulan lalu itu kalau karena saya juga di situ hadir gitu kan, saya melihat ini sebuah achievement yang membanggakan ya Pak ya. Di Gunung Kidul Pak. Di situ satu komunitas sepeda itu dilibatkan, yaitu Goes Untuk Bumi, untuk bisa menginisiasi acara pelestarian atau rehabilitasi lahan di waktu obong. Nah, tanggapannya gimana Pak? Kebetulan Bapak juga hadir di situ kan ya. Kira-kira nih Pak, sepeda ini benar-benar alat penyambung nggak sih? Atau dia bisa membuat satu environment bagus untuk bisa menggerakkan anak-anak muda, terutama untuk event-event yang terkait mengenai konservasi atau pelestarian alam. Menurut Bapak gimana Pak? Sepeda itu ya Pak ya? Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih
komunitas Goes untuk Bumi atas kerjasamanya yang luar biasa. Dan menurut saya itu kita juga belajar juga dari proses itu. Tapi sebetulnya kalau dilihat kemarin bagaimana antusiasmenya komunitas, bahkan yang nanjak itu malah wah itu tanjakannya sadis guys, bener guys. Selain sadis saya lihat justru ibu-ibu itu juga Kuat lebih kenceng gitu. Dan kayaknya memang kalau dilihat dari trennya demografi nanti kan lebih banyak perempuan, dan juga di tahun-tahun 2030-an itu pemimpin-pemimpin itu akan lebih banyak dari perempuan gitu. Sehingga kalau kemarin selain komunitas bagus, juga ada partisipasi dari gendernya perempuan yang menurut saya representasinya juga luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menyiapkan generasi kita untuk kedepannya. Dari situ kan juga kelihatan leadershipnya dari perempuan. Kemudian kita juga sudah berorientasi renewable energy, berorientasi pemulihan dan lain sebagainya. Pokoknya keren lah, dan kita akan mereplikasi kegiatan-kegiatan itu dengan komunitas-komunitas yang peduli lingkungan, dan saya mohon nanti bantuannya Goes untuk Bumi itu jadi salah satu pelopornya. Nah, ini berarti udah ada rencana dong Pak ya? Berarti udah ada maksudnya dalam artian rencana itu timetable selama mungkin di tahun depan itu sudah direncanakan bagaimana itu akan kita berjalannya, bergeraknya bagaimana itu, perencanaan itu sudah ada dari. Iya. Terus terang kita baru berkenalan itu kan waktu G20 kemarin. Oke. Yang kita minta bantuan untuk memfasilitasi dari delegasi untuk bisa naik sepeda. Oh iya. Dan responnya dari delegasi itu luar biasa sekali. Ratingnya 4,9 dari 5. Jadi tinggal kurang 1 poin lagi guys. Ya, kurang 1 poinnya itu mungkin kurang lama gitu. Kurang jauh gitu ya. Kalau jauhnya jangan, saya yang katakan gitu. Kurang lama mereka. Dan dari situ memang kita sudah memasuki fase yang penganggaran yang fix ya, sehingga nggak terlalu banyak kita berinovasi di tahun ini. Nah, mudah-mudahan di tahun depan kita akan punya program Langit Biru di Dirjen PPKL itu, yang salah satu tujuannya memang adalah tadi kendaraan bermotor dikurangi, diganti dengan jalur-jalur sepeda di setiap kabupaten kota diperbanyak. Itu kita nilai bagian dari respon dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas udara. Semakin banyak ruas-ruas jalan yang didedikasikan untuk jalur sepeda, akan semakin tinggi nilainya. Oke, itu aku setuju sih Pak. Berarti nanti di tahun depan itu, aku sih berharap pribadi banget ya Pak ya, dan teman-teman pastinya sobat Gedepena itu juga pasti sangat berharap program ini berjalan ya Pak ya. Berarti di masing-masing daerah itu nanti ada checklist-checklistnya berarti ya Pak ya? Kabupaten kota. Keren banget sih yeah. itu Pak. Mudah-mudahan teman-teman Goes untuk Bumi juga sangat berharap bisa mendukung program-program tersebut Pak. Dan yang ini sih ya karena kita juga udah cukup nih Pak ya. Ini ada satu sedikit pertanyaan Pak. Ini pertanyaan terakhir sih Pak ya. Kira-kira nih Pak. Bentar Pak. Saya jadi deg-degan. Nggak usah deg-degan Pak. Ini masih soal sepeda juga kok Pak. Harapannya Bapak ke komunitas-komunitas sepeda ini seperti apa Pak? Pertama adalah mendorong pemerintah daerah di masing-masing daerah untuk menyediakan sarana jalur-jalur sepeda, artinya menjamin bersepeda itu aman gitu. Itu yang perlu kerjasama bareng gitu. Ya. Soalnya kalau dari PPKL aja mungkin dorongannya nggak akan kurang kuat gitu. Nanti kita akan coba senggol-senggol yang lain ya Pak ya. Supaya bisa kita nanti bisa mengumpulkan data dari seluruh Indonesia, kabupaten ini rasio jalan kendaraan bermotor dengan rasio jalur sepedanya berapa gitu. Kita akan keluar data itu.
dan kalau boleh itu nanti kita jadikan sarana untuk mengkampanyekan. Oh, yang kabupaten ini masih kurang nih jalur sepedanya, sehingga Pak Bupatinya kalau boleh didorong untuk kampanye ke situ gitu. Komunitas bisa mendorong Pak Bupatinya, mendorong DPRD-nya untuk mulai menyediakan menyediakan fasilitas atau ruas jalan untuk menjamin sepeda itu aman gitu. Betul. Wah, keren sih. Untuk anak-anak sekolah, untuk kita ke aktivitas sehari-hari. Dan sebetulnya kita itu salah satu keberhasilannya dulu kita mengintroduce car free day gitu. Oh, sebetulnya itu ikut mendukung juga apa? Malah sebetulnya inisiasinya dari waktu itu KLHK masih ada direktur ada deputi pengendalian pencemaran. Oh iya. Itu bagian dari Langit Biru versi lama itu adalah mendorong adanya Car Free Day. Dan itu sampai sekarang sih sukses ya. Dan itu sukses dan itu jadi legend sih, gitu kan ya. Beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan kan sempat dihapus tuh Pak ya Car Free Day. Tapi kita semua pesepeda nih atau pengguna jalan yang sudah capek lah gitu dengan polusi, itu sangat merindukan sekali dengan Car Free Day. Dan mudah-mudahan kita bisa mereplikasi kesuksesan itu dengan penyediaan jalur-jalur sepeda di kabupaten kita kampanyekan itu. Mudah-mudahan kita dari sobat Kedai Pena juga dari teman-teman dari Ghost untuk Bumi, kita sangat mendukung Pak untuk gerakan yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Bapak Sigit Daryanto, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih untuk pagi ini. Sehat selalu Pak. Oke, sobat Kedai Pena, sepertinya pembicaraan kita yang sangat menarik ini cuman padat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Sigit ini. Itu mudah-mudahan sampai ya ke teman-teman semua. Ingat, pakai kendaraan umum, bersepeda, berjalan kaki. Itu 3 poin itu udah keren banget sih buat anak muda zaman kita, ya kan? Oke sobat, sampai ketemu. Gua Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.